Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurtiani Simamora dengan NPM 2015-0009, Prodi Vokasional Informatika dengan mata kuliah Basis Data semester 2. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang database MySQL. Pertama, pengertiannya. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Yang kedua yaitu kelebihannya. Adapun beberapa kelebihan dari MySQL adalah: 1. Bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda yang mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. MySQL dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara kebersamaan atau teamwork. Yang ketiga, terinteraksi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan ini adalah dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP MyAdmin sebagai perantara, kita bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Yang keempat adalah sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita dapat mengelompokkan berbagai data sebuah dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Yang kelima yaitu struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgre, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter table lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Yang keenam yaitu sistem keamanan yang telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti label nama pada host dan pembuatan subnet mask. 7. Tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil, sangat cocok oleh setiap yang untuk membantu pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Dan yang ke-8 yaitu perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable.
Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform atau multi-platform, sehingga dapat dijalankan baik dari sisi Windows, Linux maupun Mac OS. 9 yaitu support untuk spesifikasi hardware yang rendah. MySQL sangat mendukung untuk perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. Jadi, kita tidak terlalu khawatir untuk yang memiliki spek PC atau laptop yang mesin rendah. 10. Memiliki performa yang baik. Kelebihan terakhir ini yang dimiliki adalah dari sisi performa yang dimilikinya kecepatan dalam penanganan query sangat tepat. Kemudian juga dapat menangani proses SQL persatuan waktu. 3 yaitu kekurangan MySQL, di mana kekurangannya terdapat ada 3. Yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk kita yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, bisa disarankan untuk tidak menggunakan MySQL, karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengolahan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud yang lebih real time. Yang kedua, technical support yang kurang mendukung. Technical support ini memiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. Yang ketiga, kurang menutup atau kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas rendah. Kurang cocok untuk tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila kita menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka kita perlu dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery, karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Setelah kita membahas kekurangan, sekarang kita membahas tentang cara kerja MySQL. Nah, cara kerjanya yaitu server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam lingkungan jaringan client server dan sebagai perpustakaan yang dapat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utility yang mendukung administrasi database MySQL. MySQL pada awalnya dikembangkan untuk menangani basis data besar dengan cepat. Meskipun MySQL biasanya diinstal pada satu engine saja, ia dapat mengirim database ke berbagai lokasi karena pengguna dapat mengaksesnya melalui client MySQL yang berbeda. Antarmuka ini mengirimkan pernyataan SQL ke server dan kemudian menampilkan hasilnya. Setelah itu kita akan membahas tentang bahasa SQL. Bahasa SQL ini terbagi menjadi 3, yaitu DDL, DML, dan DCL. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang DDL. DDL adalah kepanjangan dari Definition Data Language yang digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau table. Contoh daripada definition data language adalah ada 3, yaitu create, drop, dan alter. Create ini digunakan untuk membentuk basis data atau tabel atau indeks. Drop untuk mengubah struktur tabel. Alter untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Yang kedua yaitu DML. DML adalah kepanjangan dari Data Manipulation Language.
di mana DML ini digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya yaitu ada 4 saya buat, yaitu select, delete, insert, dan update. Select itu maksudnya yaitu untuk mengambil data, delete yaitu untuk menghapus data, insert menyisipkan data, dan update untuk mengubah data. Yang ketiga, DCL adalah kepanjangan dari Data Control Language, atau D ini adalah perintah SQL untuk kontrol dan permission database. Contohnya yaitu grant dan revoke. Perintah grant memberikan hak akses kepada pengguna. Tidak harus setiap pengguna database dapat mengakses seluruh data di database. Ada pengguna yang hanya dapat melakukan operasi satu tabel saja. Bisa juga pengguna hanya dapat melakukan operasi select saja tanpa bisa melakukan manipulasi data. Yang kedua yaitu revoke. Perintah revoke digunakan untuk mencabut kembali hak akses yang diberikan melalui perintah grant. Selanjutnya, tipe data yang digunakan dalam MySQL. Pertama, tipe data angka atau numerik. Tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Pertama, tiny. Fungsinya untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan 128 sampai dengan 127. Ukuran 1 byte atau 8 bit. Yang kedua yaitu small int. Small int fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan negatif 32,768 sampai dengan 32767 dengan ukuran 2 byte atau 16 bit. Yang ketiga yaitu medium int. Fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang keempat int atau int. Menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang kelima yaitu boolean. Menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang keenam yaitu float. Fungsinya menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal. Yang ketujuh yaitu double. Menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Yang kedelapan yaitu real. Fungsinya menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Yang sembilan yaitu desimal. Menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu numerik. Menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Selanjutnya tipe data teks atau string. Tipe data teks merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung yakni sebanyak 255 karakter. Adapun jenis-jenisnya seperti berikut. Terdapat pada tabel berikut ini. Pertama, char. Fungsinya untuk menyimpan data string ukuran tetap dengan jangkauan 0 sampai dengan 255 karakter. Yang kedua, varchar. Fungsinya menyimpan data string ukuran dinamis dengan jangkauan 0 sampai dengan 255 karakter, versi 4.1 sampai dengan 65.535. Yang ketiga, tiny text. Menyimpan data teks jangkauannya 0 sampai dengan 255 karakter, versi 4.1 sampai dengan 65.535. Yang keempat, teks. Menyimpan data teks jangkauannya 0 sampai dengan 65.535.
Yang kelima yaitu medium text. Fungsinya menyimpan data teks. Jangkauan 0 sampai dengan 224 sampai 1 karakter. Yang keenam yaitu long text. Menyimpan data teks. Jangkauannya 0 sampai dengan 232 sampai 1 karakter. Yang ketiga yaitu tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Adapun jenis-jenisnya yaitu nama, fungsi, jangkauan, dan ukuran. Adapun jenis-jenisnya yaitu date. Date ini fungsinya untuk menyimpan data tanggal, jangkauan 1000 sampai 01 sampai dengan 99991231 YYYMMDD, ukuran 3 byte. Yang kedua time, menyimpan data waktu dengan ukuran 3 byte. Yang ketiga date me, menyimpan data tanggal dan waktu, date time, dengan ukuran 8 byte. Selanjutnya year, atau yang keempat adalah year. Fungsinya menyimpan data tahun dan tanggal. Jangkauannya 1900 sampai dengan 2155 dengan ukuran 1 byte. Selanjutnya tipe data blob atau biner. Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Adapun jenis-jenisnya yaitu bit. Fungsinya menyimpan data biner dengan jangkauan 64 digit biner. Yang kedua, tiny blob. Fungsinya menyimpan data biner atau gambar ukuran kecil, jangkauan 255 byte. Yang ketiga, blob, menyimpan data biner gambar dengan jangkauan 4. Dan yang keempat, medium blob, dengan fungsi menyimpan data biner gambar ukuran sedang dengan jangkauan 224 sampai 1 byte. Dan yang kelima yaitu long blob. Nah, long blob ini menyimpan data biner gambar ukuran besar, jangkauan 232 sampai 1 byte. Selanjutnya yaitu perintah yang digunakan untuk membuat database dan tabel pada MySQL. Pertama, yaitu perintah create. Perintah create adalah sebuah perintah yang bisa digunakan ketika kita membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel atau sebuah kolom baru. Perintah create bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Di sini saya buat ada 2, yaitu create database dan create table. Yang pertama, create database. Create database adalah klausa yang digunakan untuk membuat sebuah basis data baru seperti data universitas, nama basis data baru yang dibuat. Yang kedua, create table. Create table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database. Contohnya, nama garis bawah file adalah penamaan untuk file atau kolom di dalam tabel. Tipe adalah pemberian sebuah tipe data untuk file atau kolom. Selanjutnya yaitu contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Yang pertama, insert. Insert adalah perintah untuk melakukan input data ke dalam tabel. Sintaks dasar insert dapat dilihat seperti di bawah ini, yaitu insert into nama tabel dalam kurung file 1, file 2, file 3, value dalam kurung nilai 1, nilai 2, nilai 3. Ketika kita melakukan insert data ke MySQL, inputannya harus diperhatikan dan perlu di-parsing atau difilter untuk menjaga keamanan data. Istilah yang digunakan dari SQL query adalah secara paksa atau hack adalah MySQL inject.
Sebagai contoh, kita tidak bisa menginsert data yang mengandung petik 1 ke dalam tabel tanpa difilter. Untuk memfilter data yang diinput, kalau inputan ketika bebas oleh user via input teks atau tekstera adalah menggunakan fungsi MySQL _real_escape _string string. Dengan demikian data yang diinput menjadi aman dan terhindar dari injeksi. Yang kedua yaitu select. Select adalah perintah untuk memanggil data yang ada di dalam sebuah tabel. Adapun sintaksnya adalah sebagai berikut. Select tanda bintang file 1, file 2, file 3, koma, titik sampai dengan from nama underscore kondisi. Simbol artistik atau bintang sama artinya memanggil semua file tanpa terkecuali. Untuk pemanggilan file-file tertentu saja dapat dilakukan secara langsung. Disebutkan nama filenya dari sintaks di atas. Dapat diasumsi bahwa kita mempunyai sebuah tabel siswa dengan kolom-kolom NIS, nama, gender, dan kelas. Yang ketiga, delete. Delete yaitu untuk query delete ini kasusnya sama dengan update, namun yang membedakan adalah fungsinya. Delete pada query MySQL berfungsi untuk menghapus data atau satu baris atau lebih. Jika where yang diberikan adalah spesifik dan tentu akan menghapus semua data di tabel jika tidak ditambahkan where. Sintaks delete ini adalah seperti berikut. Delete from nama tabel kondisi where. Query pertama akan menghapus data, adapun untuk query kedua adalah menghapus semua data, sedangkan query ketiga akan menghapus semua data. Yang keempat yaitu update. Berbeda halnya dengan select. Query update ini bekerja di balik layar yang tidak menampilkan hasil apapun karena update bukanlah perintah tetapi merupakan proses. Untuk sintaks, update ini dapat dilihat di bawah ini. Update nama tabel set file 1 sama dengan kutip 1 nilai baru file 1 kutip 1, koma, file 2 sama dengan kutip 1 nilai baru file 2 kutip 1, koma, file 3 sama dengan kutip nilai baru file 3 kutip, koma, sampai dengan kondisi where. Keterangan file 1, file 2, file 3, dan seterusnya. Nama file yang ingin diupdate nilainya disesuaikan dengan nama file pada tabel. Kondisi where sifatnya opsional. Namun, bila tanpa kondisi, semua data akan diupdate, jadi harap berhati-hati. Kira-kira mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada penyampaian atau salah kata yang mungkin tanpa sengaja saya lakukan, saya terlebih dahulu mohon maaf kepada yang sudah menonton video ini, khususnya kepada ibu pengampu, ibu dosen yang mengajar di mata kuliah basis data. Saya Nurtianis Mamora dengan NPM 2015-0009 mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.